apa kabar? Alhamdulillah baik, selalu sehat, semangat ya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalawat kepada Rasul. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di yaumil qiyamah nantinya di dalam surga. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini dari rangkaian beberapa pertemuan yang kita lakukan. Ini mungkin closing terakhir. Apakah ini kemudian selesai? Tidak. Masih banyak hal yang harus kita diskusikan di lapangan karena muamalah ekonomi itu dia sangat berubah dalam begitu cepat. Beda dengan ibadah. Ibadah ada berubah sholat subuh kita dari dulu sampai sekarang. Nah, ada. Dalam bidang muamalah karena online tiba-tiba. Nanti karena dropship sudah ada marketplace. Nah, kan banyak sekali sehingga muamalah itu kajiannya terus menerus dan kita melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan sampai kemudian itu menjadi pendapatan haram dalam kehidupan kita. Saya akan jelaskan beberapa hal saja di sini dan secara hukum murabahah dan kartu hasan. SOP-nya udah disusun, dipelajari, dijalankan sesuai dengan SOP. Mudah-mudahan tidak lagi bertentangan dengan syariat. Nah, ini mengapa hijrah udah ya, udah selesai kan? Ada lagi ya? Ada yang belum tobat? Hati-hati kalau malaikat Israel datang. Nggak bisa jawab kita. Ya, bingung niatnya sudah kuat untuk berubah. Jadi ya secara umum ya melarang kita memakan harta secara batil. Kemudian yang kedua adalah larangan riba, jelas ayatnya. Kemudian yang ketiga ini ayat riba juga. Kemudian hadis ini dijuta di masa bumubikal jauhilah 7 yang bisa menghancurkan. Salah satunya adalah wa'atul riba, makan riba. Kemudian ada hubungan antara iman dengan iktisad. Di sini disuruh kita menyembah Allah. Di sini wala tanqusul mikyal mizan. Jadi Bu, Bapak, keuntungan Bapak itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan, iman. Kadang-kadang rezeki kita nggak bertambah, kita nggak yakin. Gue kasih sedekah kan, ambil uang 2.000 yang paling jelek. Kita colok pun kecilnya nggak masuk dia karena udah lembek kali. Ikhlas kita, mikir boleh, buka waduh, terus. Terus uzur pula ini. Tiba-tiba Bapak keluarin uang baru, uang 100 baru kan, kabulin, dulu. Yang sebelah ini pikir, astagfirullah, uzur. Colok rupanya dia coloknya untuk melewati uang 20.000, set masuk buat 100. Karena yakin. Nah, ada hubungan antara keyakinan kita kepada Allah dengan penambahan keuntungan kita dalam bekerja. Kemudian ingat, ibadah kita nggak diterima. Siapa yang usul subuh ini? Ada riba. Dari mana ribanya kan nggak ada Ustaz. Mukenanya sajadahnya beli dari uang keuntungan koperasi kemarin. Ayo. Hati-hati ya. Terima ibadahnya. Jadi orang-orang yang beriman, amanu qulu min thayyibat. Nggak lagi bicara halal. Kenapa? Halal itu sudah masuk dalam iman. Ya. Ini Al-Baqarah 173. Nah, keberkahan berjamaah operasi SPG kita saling. Allah kata Rasulullah, ana salisus syarikaini malam yakun. Aku kata Allah orang ketiga dari orang yang bermusyarakah, bergabung dalam koperasi, bergabung dalam SPG, sama-sama Allah ada di situ selama Anda tidak saling berkhianat. Kalau berkhianat maka wa idza khanahu kharajtu min bainihima. Apabila di antara mereka saling berkhianat, maka aku pernah yang pertama sekali keluar di antara mereka. Jadi saya ingin mengatakan, ketika kita hijrah ke koperasi syariah, di sana ada Allah. Itu kenapa kita takut? Allah sama kita. Di sini kemudian pasti ada ujian. Tidak mungkin kita bilang saya beriman kepada Allah, kita tidak diuji kan? Allah mengatakan untuk masuk surga itu butuh uji. Ya, tidak mudah untuk dilihat mana emas mana imitasi. Ya, udah kau pada syariah, pegang.
ya anak mau gitu nah lagi nya iya tuh yang itu anak yang buat koperasi syariah dikejar daripada kaul bisu yang kalau syariah tadi mau pegang ini tapi ibu yang kalau wajah yakin loh insyaallah 100% syariah luar dalam. Oke, nah saya tidak ingin jelaskan lagi nih filosofi berkoperasi ya, jadi babnya panjang. Ini slide-nya ada 57, nanti saya kasih aja slide-nya bisa dipelajari. Ini filosofinya, ini karakteristiknya, ini prinsip koperasi. Nah, apa yang membedakannya di sini? Ya, apa yang membedakannya di sini nih? Jadi kalau ekonomi syariah dengan ekonomi koperasi itu irisannya sama, usahanya hampir sama karena bersama-sama kerjanya. Cuman yang kita keluarkan yang ini saja. Apa nih? Haram karena zatnya. Jangan ada di koperasi kita. Ini koperasi serba usaha ya, banyak pembiayaan. Ada jualan kamar, darah, bangkai, ataupun unsurnya ada gharar, ada riba, ada maisir, judi, informasinya nggak jelas, ada penipuan, rekayasa, pemerintahan, ada rekayasa penawaran, kemudian merusak, ya. Dia jual beli, jual apa? Jual CD porno. Pakai akadnya apa? Mudharabah. Jual beli pakai murabah. CD porno. Pasti kacunya nggak boleh. Kemudian akadnya yang kemarin saya sudah jelaskan tidak terpenuhi rukun syarat akad transaksi. Jadi ini saja dipenuhi, udah masuk nih. Kenapa? Karena prinsip ekonomi koperasi dan ekonomi syariah sama. Kalau menolong, kejujuran kan sama kan, semuanya harus jujur di situ. Keseimbangan, saling bantu kan. Kemudian kebenaran, kejujuran, adil, kebersamaan dan ukhuwah. Itu semuanya sudah ada di kooperatif. Jadi sedikit saja kita keluarin itu. Yang riba-riba itu Bu, yang ibu kasih pinjam hampir 10%. Nah, itu aja dibuat udah insyaallah udah sesuai ya. Nah, bedanya kalau kita lihat kalau dari sisi syariah pada sistem keuangannya, kalau pembiayaan syariah dia pembiayaan dengan bagi hasil dan dia langsung menggunakan pendekatan sektor real. Artinya gini, kalau jualan itu ada barangnya. Sedangkan di koperasi konvensional tidak ada, dia mainnya uang, kredit dengan bunga, nilai tambah dari uang yang dipinjamkan. Padahal uang dalam Islam hanya alat tukar, bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Jadi kalau dalam syariah ya, dia tidak ada pemisahan antara uang dengan sektor real. Ini uangnya, ini barangnya. Kalau ini tidak, uangnya terserah Anda menggunakan untuk apa. Itu yang membedakannya. Kemudian, nah, kalau simpan pinjam dan pembiayaan, ini yang nggak boleh cuma ini saja nih. Bunga saja, ini banyak pilihannya. Ibu tinggal pilih yang mana. Mau pakai bagi hasil, mau pakai margin, pakai fee atau bonus, ataupun nama satu lagi fee sabilillah. Ada contoh bu, dirti, ya. Jadi ini saja kan, dikeluarkan selesai bu, mudah kan? Nah, tapi kalau bunga lavender boleh, bunga uang ya nggak boleh. Ya, nah untuk ini juga mungkin mendapat apa lebih dulu. Ada lagi orang kooperatif di sini. Ini perlu kita jelasin sedikit. Ini saja Pak. Ini ya. Koperasi konvensional Pak ya. Yang punya Bapak ini ada Bapak kan. Mau pindah ke syariah, aturan mainnya sudah ada di undang-undang. Yang pertama, persetujuan rapat anggota. Misalnya tahun ini, Bapak duduk. Bapak Leo, rapat anggota akhir tahun memastikan bahwa kita pindah ke syariah. Masa transisinya itu 2 tahun. Kalau koperasinya sudah existing, bukan kita buat baru. Transisi di sini melaksanakan transisi berdasarkan prinsip syariah sebelum perubahan anggaran dasar. Jadi artinya setelah kita tetapkan ini dalam 2 tahun kita sudah ikuti SOP ini, sudah kita jalankan, anggaran dasarnya belum kita ubah. Nah setelah itu tahun kedua baru perubahan anggaran dasar mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi koperasinya namanya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Itu menurut Undang-Undang Permen 2017. Nah, 1 tahun perubahan kelembagaan dan pengelolaan.
Nah, jadi kalau kita ikuti ini, maka setelah 2 tahun baru anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita berubah. Tapi usaha kita sudah bisa di sini. Jangan kita tunda. Ya, jangan kita tunda. Untuk perubahan menjadi transisi ini, sederhana saja sebenarnya. Ya, judulnya ini KSPPS, ya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kalau USPPS, Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, dia koperasinya besar, masih ada konven, dia buka unit usaha macam bank. Dulu Bang Aceh ada bank syariahnya. Kalau ini enggak, semua koperasi itu dari A sampai Z semuanya syariah. Kalau ini hanya unitnya saja. Nah, koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan misalnya tidak dapat berubah kembali, sudah pindah ke syariah, ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Saya mau balik-balik, itu tidak boleh. Undang-undang sudah mengaturnya. Kalau sekali syariah sampai mati syariah. Ya. Nah, perbedaannya lagi di koperasi ya. Kalau kita lihat dari sisi penghimpunan, ada baitul mal. Koperasi bisa menjalankan sisi kebaikan. Nanti di Kartu Hasan kita bahas. Dia menghimpun dana, lalu kemudian kalau konvensional penghimpunan dananya itu ada iuran dana umum, ada iuran tertentu, kemudian ada tambahan sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau kita baitul mal, perhimpunan baitul mal ini untuk kebaikan. Kalau untuk pengembangan namanya baitul tanwil, harta itu dikembangkan. Jadi koperasi bisa melakukan kebaikan. Dapatnya dari mana? Infak, hibah, zakat. Ibu kasih dana pinjaman 10 juta, hutang kartu Hasan. Nah, di SOP udah kita bilang dibolehkan untuk memberikan infak di Indonesia. Mereka terhadap dana pinjaman kartu Hasan itu meminta setiap orang itu berinfak per 50.000 itu 1.000 rupiah. Tujuannya untuk apa? Kalau dia meninggal dunia, kan hutang, keluarganya nggak sanggup bayar kan, karena memang menengah ke bawah kan, maka dana ini yang 1.000 ini dari teman-teman semuanya itu jadi dana asuransi takaful, saling tolong menolong. Jadi koperasi tidak dirugikan, itu dibolehkan. Tapi dibilang tidak dicatat sebagai keuntungan yang dibagi-bagi. Jadi dana ini ambil nyelunjuk pembiayaan non terkecuali 1 juta. Nah, pas kali kelipatan 100.000 itu infaknya 1.000. Nah, berarti dia memberikan infak 1 juta 10.000. Nah, kalau udah banyak dikumpulin, tiba-tiba meninggal dunia, yang kan kemungkinan meninggal itu kan kecil sebenarnya dalam masa. Nah, kita bisa mensubsidi dari infak yang ada. Ini ada uang 500.000, keluarga sisanya membayar 400. Jadi tidak terlalu memberatkan, kita malah membantu. Itu bisa dilakukan lewat dana apa? Ini betul. Dia berusaha, untung dia dari usahanya, minta zakatnya disalurkan ke kita. Oh, tiba-tiba meninggal dunia, orang hutang meninggal dunia, itu kan dikatakan gharimin kan? Orang gharimin berhak nggak dapat zakat. Dari mana kita ambil? Kita subsidi dari baitul mal. Dia meninggal dunia, keluarganya miskin, apalagi yang meninggalnya tulang punggung suami, anak-anaknya kan yatim. Kita lihat, oh dia miskin, ada usaha tapi tidak cukup, ada hutang. Udah bu, hutang ini kita hapus. Dari mana kita hapus? Bukan kita nolkan neraca kita ambil dari dana baitul asnaf apa? Ghari. Ya. Kalau ada orang menggalung ghari mincit, izin tak doa berbalah mati roh. Supaya kita copengnya. Dia mati izin mana mati bayi. Nah, itu karena hutang, ya. Nah, kalau pendapatan yang sesuai dengan syariah, ada pendapatan dari plus dana pokok, ada pendapatan dana pokok, ini bisa dititipkan investasi. Ini kalau kita salurkan bisa beasiswa, dana sosial. Dari mana penghimpunan ini dikelola lalu disalurkan? Ya. Nah, kalau tanwilnya begini. Nah, kalau baitul tanwil ini untuk kita kembangkan supaya kita kaya. Uang itu masuk tanwil ini
uang itu dikembangkan. Ada penghimpunan, ada penyaluran, ya kan? Penghimpunan ini bisa ada dana pihak ketiga boleh, ada kalau koperasi bisa dari sumbangan wajib, sumbangan sukarela kan. Nah tiba-tiba datang Pak Tafaul munculkan uang 2 miliar, alhamdulillah, alhamdulillah, 2 miliar itu kan dana pihak ketiga penghimpunan. Kalau konvensional cuma dapatnya dari sini, lalu pinjaman dia kasih bunga. Kalau yang ini dia penghimpunan. Nah ketika kita transformasikan dia ke syariah, penghimpunan ini bisa kita pakai simpanan wadiah, bisa pakai simpanan mudhaf, ya. Tapi ingat simpanan bukan simpanan, itu bahaya, ya, bahaya. Simpanan, ya. Kalau penyaluran dalam konvensional namanya pinjaman, ya kan? Apapun dia mau ambil buat usaha, pinjaman juga kan? Dan kita menghitungnya dari uang kan? Itu hukumnya haram, ya, pinjaman. Ketika kita pinjaman ini dia kasih bunga, hukumnya haram. Nah, ketika kita salurkan, kita ubah ke syariah, penyaluran ini kita ubah ke syariah, maka kita bisa kasih pinjaman kebajikan. Ini yang akan kita jelaskan sekarang, sebentar lagi. Kemudian bisa pembiayaan murabahah, ini juga, dan pembiayaan lainnya. Ini lihat, tapi jangan ke sini dulu karena ini banyak. Dua ini dulu ibu jalankan, bapak jalankan, insya Allah sudah bisalah memutarkan uang yang hari ini ada di koperasi ataupun di SPG.